Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 4,98% ke angka 4.456. Di video ini saya akan menganalisa pergerakan ISG setelah turun menembus support di angka 4.500. Apakah ISG bisa bertahan di atas angka 4.000? Selain itu, saya juga akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari komposit atau IHSG. Bisa kita lihat hari ini IHSG masih terus mengalami penurunan dan ditutup hampir 5% ke harga 5.490-an. Dan saat ini IHSG telah turun di bawah daerah support di harga 4.500. Bisa kita lihat saat ini support di harga 4.500 telah terlewati. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan asing juga terlihat masih terus keluar dari bursa IHSG. Sekarang ke depannya, apakah IHSG akan sanggup bertahan di daerah support di harga 4.000? Jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, yang tiap hari peningkatan pasien positif corona yang terus meningkat, saya melihat IHSG masih akan kesulitan untuk bertahan di atas harga 4.000. Jadi peluang untuk turun menembus angka 4.000 masih sangat besar. Apalagi masih ada wacana untuk melockdown Indonesia. Jika sampai hal itu terjadi, IHSG pasti akan sangat downtrend. Bisa saja malah mencapai angka 3.000. Jadi selalu saya jelaskan ke teman-teman, untuk saat ini sebaiknya wait and see. Walaupun kita punya duit yang banyak atau duit cash yang sangat besar, sebaiknya jangan entry dulu. Karena harga yang saat ini sedang murah bisa lebih murah dalam beberapa hari ke depan. Untuk rebound sementara pasti akan terjadi. Karena IHSG sudah turun hampir 20%. Jadi bisa saja dalam 1-2 hari ke depan tiba-tiba IHSG naik 5% sampai 7%. Tapi bukan berarti kenaikan dalam beberapa hari ke depan menandakan IHSG akan mulai rebound kembali. Kenaikan itu hanya akan terjadi karena dead cat bounce atau technical rebound sementara. Jadi walaupun naik, sebaiknya teman-teman hanya one day trading atau trading jangka pendek. Atau untuk teman-teman yang mau gunakan kenaikan sementara ini untuk cut loss juga boleh, asalkan saham yang teman-teman memang beli memang fundamentalnya tidak terlalu bagus. Apabila sahamnya teman-teman beli fundamentalnya bagus, sebaiknya hold saja terus. Memang untuk kembali menuju harga yang teman-teman beli masih perlu waktu 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Tapi tetap saja selama kita tidak menjual, saham yang kita beli itu tidak merugi. Dan selama fundamentalnya masih bagus, peluang untuk naik kembali masih sangat besar dan kita masih bisa mendapatkan dividen. Tapi apabila teman-teman membeli saham-saham gorengan, kenaikan sementara ini bisa kita manfaatkan untuk cut loss di harga atas. Sekarang saya akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram. Saham pertama akan saya analisa adalah saham gudang garam.
Saham Gudang Garam hari ini masih terus melanjutkan penurunan dan ditutup turun ARB ke harga 36.450. Bisa kita lihat saat ini Gudang Garam telah turun menembus support di harga 37.000. Dan dengan support terdekat berikutnya berada di harga 35.000. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Walaupun distribusi yang dilakukan tidak terlalu besar. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham Gudang Garam. Seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, di saat bursa sangat downtrend seperti sekarang ini, yang kita perlu lakukan adalah selalu tunggu di daerah support yang bisa dicapai oleh saham-saham yang mau kita analisa. Jadi sekarang kita lihat support di harga 37.000 telah terlewati. Jadi kita harus tunggu di daerah support di harga 35.000. Apabila 35.000 berhasil menahan penurunan Gudang Garam dan terkonfirmasi berhasil rebound disertai adanya akumulasi dan akumulasi oleh bandar dan asing, baru kita akan entry. Tapi apabila kita lihat Gudang Garam berhasil rebound dari harga 35.000 tidak disertai adanya akumulasi oleh bandar maupun asing, sebaiknya hanya trading jangka pendek pada saham yang mau kita beli. Jadi saat ini walaupun turun terus, kita wait and see saja di daerah support kuatnya. Apabila support di harga 35.000 juga terlewati, maka Gudang Garam akan turun menuju support berikutnya di harga 33.000. Jadi support terdekat saat ini berada di harga 35.000 dan di harga 33.000. Apabila support kuat ini juga terlewati, maka Gudang Garam akan turun menuju support berikutnya di harga 30.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 1070. Bisa kita perhatikan di grafik. Saat ini memang saham MDKA telah turun menembus support di MA50 dan 150. Dan dalam 2 hari terakhir ini bisa kita lihat MDKA masih gagal untuk naik kembali di atas resisten di MA150 ini. Dan jika kita perhatikan 2 hari terakhir ini MDKA tidak mengalami penurunan. Jadi ditutup bertahan di harga 1125. Jadi di saat semua saham turun hampir ARB, saham MDKA masih bertahan. Walaupun saat ini mulai terlihat downtrend untuk jangka pendek. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Tetapi jumlah distribusinya masih sangat kecil. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing malah terus melakukan akumulasi pada saham MDKA. Jadi walaupun ISG terus mengalami penurunan dan saham MDKA dalam 1 minggu terakhir ini turun hampir 15%, asing terlihat malah masuk melakukan akumulasi. Jadi selama 1 bulan terakhir ini walaupun saham MDKA bergerak sideways maupun downtrend, MDKA masih terus diakumulasi oleh asing. Jadi menurut saya saham MDKA layak untuk kita amati. Karena apabila ISG mulai rebound, MDKA pasti akan duluan rebound daripada saham-saham LQ45 atau saham-saham blue chip lainnya. Karena asing terus melakukan akumulasi di harga bawah. Setelah berhasil, MDKA berhasil dinaikkan sesuai target yang mereka mau capai, baru mereka akan mulai distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham MDKA di harga bawah,
selama asing belum melakukan distribusi, teman-teman jangan take profit atau cut loss dulu. Karena peluang untuk melanjutkan kenaikan masih sangat besar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI pasti selalu di request teman-teman setiap postingan Instagram. Saya tidak tahu apakah teman-teman banyak yang mempunyai saham BBRI ini sehingga sering dimintai untuk dianalisa, atau teman-teman ingin tahu kapan waktu yang tepat untuk membeli saham BBRI. Karena memang saham BBRI sangat layak untuk kita amati. Karena apabila berhasil rebound, kita akan mendapatkan untung yang sangat besar. Karena saat ini jika kita perhatikan, saham BBRI sempat mencapai harga 4.760 dan saat ini telah turun seribuan ke harga 3.270. Jadi saat ini support di harga 3.500 telah terlewati. Dengan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih terus melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham BBRI. Jadi dari data yang kita dapat, seperti yang saya jelaskan pada saham gudang garam, selama asing masih belum masuk melakukan akumulasi, sebaiknya jangan entry dulu. Kita harus tunggu asing sudah mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi minimal 2-3 hari berturut-turut melakukan akumulasi dan bentuk candle terkonfirmasi mulai rebound, baru kita entry. Karena sebaiknya kita telat masuk membeli sebuah saham dan mendapatkan profit yang kecil daripada kita buru-buru untuk entry dan malah mendapatkan loss. Jadi jika kita lihat support di harga 3.500 telah terlewati. Jadi sekarang BBRI akan turun menuju support di harga 3.000. Di sekitar daerah sini. Jika support di harga 3.000 juga terlewati, maka BBRI akan turun menuju support di harga 2.500. Sebenarnya saat ini saham BBRI sudah sangat murah. Tapi sebaiknya kita tetap sabar dan menunggu di harga lebih murah lagi. Karena asing dan bandar saja masih terus melakukan jualan, kenapa kita harus beli saat ini? Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.